Dor, hai guys, balik lagi bareng sama gue. Kali ini gue mau ngajak kalian ke daerah Pik 2. Kita akan mereview satu tempat yang baru dibangun di sini. Namanya Taman Doa Our Lady of Akita. Dan foto ini adalah contoh gambar yang ada di Taman Doa of Akita di Pik 2. Dan selanjutnya, ini adalah contoh dari gambar Our Lady of Akita yang ada di Jepang. Jadi bangunan ini adalah kayak copy paste dari bangunan yang ada di Jepang. Nanti gue kasih lihat ada beberapa ruangan yang bisa dibilang sangat mirip ya sama ruangan yang ada di Jepang. Oke, sebelum itu kita akan ngelihat parkirannya ya. Nih, kalau misalnya kalian bawa kendaraan roda 2, kalian bisa parkir di sini. Kalau misalnya roda 4, bisa di depan Taman Doanya. Sementara ya, karena ini kan bangunannya belum jadi. Jadi buat parkir sementara di sini dulu. Dan keterangannya di sini kayak bannernya udah gede banget ya. Di sini tertulis terinspirasi dari gereja Akita Jepang. Oke, langsung kita akan masuk ke dalam ya. Di sini untuk parkiran bayar seikhlasnya. Kalau nggak bayar juga nggak apa-apa. Bayar pakai 5 jari. Thank you, Pak. Thank you, Bang. Gitu. Boleh juga. Yuk, kita sekarang nyebrang. Jadi ini benar-benar masih under construction ya, masih dalam proses pembangunan. Nanti gue kasih lihat beberapa tempat yang masih dibangun. Jadi belum ada pagar. Kalian begitu datang langsung masuk, nggak ada security, ada sih yang jagain, tapi nggak ada kayak ditanya atau segala macam, nggak ada. Jadi langsung masuk aja. Dan di sini langsung disambut sama kayak kolam gitu. Ini adalah bangunan utamanya ya, yang kapelnya. Dan di sebelah kiri juga ada taman. Nanti kita ke sana juga pasti. Sebelum itu gue mau ngajak kalian turun dulu nih ke bawah. Ke kolam ini. Di sini ada juga tempat berdoa kepada Bunda Maria ya. Oke, ini gue ambil dari sisi sebelah kanan gambar yang pertama tadi. Ini yang gue bilang ada Bunda Maria di sini. Patungnya kalau misalnya kalian mau berdoa bisa di sini. Terus di depan patung ini ada juga lilinnya. Kalau misalnya mau nyalain lilin boleh. Terus berdoa di sini. Setelah itu gue juga akan ngeliat ke dalam ya nanti. Terus ngasih tahu beberapa ruangan yang sangat mirip dengan ruangan yang ada di Jepang. Nanti gue kasih foto pembandingnya. Ini kita baca dulu Our Lady of Akita ya, terinspirasi dari kisah menangisnya patung Bunda Maria yang ada di Jepang. Untuk lebih lengkapnya silahkan kalian googling. Hehehe. Ini ada si Bebek. Yuk Beb, kita masuk ke dalam. Tempat ini sangat cocok ya kalau misalnya buat jadi spot foto. Jadi kalian nggak ketahuan kalau ini di Pik 2, dikiranya di Jepang. Oke, lanjut kita akan masuk ke dalam tuh yang gue bilang masih under construction ya. Masih banyak pekerja yang lagi finishing bangunan ini. Dan ini adalah kapel yang gue bilang. Terus ini gue kasih insert foto dari kapel aslinya yang ada di Jepang ya. Gue kasih di pojok kanan atas biar kalian ada pembandingnya. Nah, di sebelahnya juga ada ruangan berdoa buat Bunda Maria. Nih, ini juga sama, bukan sama ya, mirip lah sama yang ada di Jepang ya. Nanti gue kasih insertnya juga biar kalian ada perbandingan. Kalau misalnya masuk ke sini, kita harus lepas alas kaki ya, jangan pakai sepatu. Oke, lanjut. Kita akan menuju ke samping dari kolam tadi. Di tempat ini kita akan melihat tempat untuk ibadat jalan salib. Ada beberapa pemberhentian atau stasi ya di sini. Gua akan kasih lihat di bagian akhirnya aja. Kayak gini misalnya nih contohnya. Ini pemberhentian terakhir ya. Ke-15 di mana Yesus bangkit. Terus ada yang ke-14 dan 13, tapi ke depannya nggak gue shoot tadi.
Dan gue saranin lagi kalau misalnya mau kesini kalian lebih baik di siang hari ya. Kalau malam suasananya juga bagus sih, tapi kalau buat foto lebih bagus di siang hari. Kalau malam makanya kan udah banyak nih konten kreator yang bikin saat siang. Gue bikin point of view saat malam. Jadi kalau misalnya kalian malam kesini, kira-kira pencahayaannya kayak gini, terus buat foto-foto juga kira-kira kayak gini. Jadi lebih baik siang kalau menurut gua gitu. Nah, setelah ini kita akan ke tempat terakhir, sebelah kiri dari bangunan utamanya. Di situ ada patung Santo Yosef tertidur. Nanti kita akan ke situ ya. Ini sambil gua kasih lihat beberapa stasinya. Tapi beberapa aja ya, nggak semuanya. Kayak gini, kita baca sebentar ya. Ini ada perhentian ke-10. Agak kurang jelas kan kalau misalnya malam, hanya gue sarankan lebih baik siang. Oke, gue udah berada di sebelah kiri dari bangunan utama kapelnya. Sebagai gambaran, nih gue akan shoot kapel utamanya ya. Nih di sebelah kanannya. Nih, ini adalah bangunan utama dan kita ke sebelah kirinya. Hal pertama yang menarik perhatian tentu aja patung Santo Yosef yang sedang tertidur. Ini dia patungnya. Dan di belakang patung masih ada beberapa pekerja yang lagi finishing ya. Seperti yang tadi gue bilang, ini masih under construction. Jadi kalian akan menemukan banyak pekerja di sini. Seenggaknya saat ini ya, nggak tahu kalau misalnya beberapa bulan kemudian mungkin udah beres. Di tempat ini juga disediakan lilin kalau misalnya kalian mau berdoa ya. Terus ada keterangannya, Saint Joseph Sleeping. Kalian boleh kok nyalain lilin-lilin yang ada di sini, nggak apa-apa kalau misalnya mau berdoa. Dan kalau malam juga tetap dikasih lampu sorot kayak gini. Oh iya, ngomong-ngomong kalau misalnya kalian mau ke sini, ini lumayan jauh ya. Silahkan kalian cek di map, udah ada di map kok. Ketik aja Taman Doa Our Lady of Akita Peak 2. Lumayan jauh ya, kalau misalnya dari Peak 1 yang kita udah tahu tuh, yang ada rumah sakit Bunda Suci yang baru, atau Gold Coast lah kalau misalnya orang situ taunya. Dari situ masih lumayan jauh ya, kita ngelewatin Pulau Reklamasi. Setelahnya kita akan bertemu Bundaran, terus melewati Little Chinese ya. Habis itu naik jembatan terus. Jauh deh pokoknya, kalian coba aja. Terus selanjutnya gua akan menuju ke bagian lain dari tempat ini, yaitu taman sisi sebelah kiri ya kalau dari kita masuk. Di sini udah ada neon box yang menampilkan nama tempat ini. Terus di sebelahnya masih ada pembangunan ya. Gue nggak tahu itu pembangunan yang sama dengan tempat ini atau bukan. Dan di akhir gue akan ngasih lihat juga kemiripan lain dari tempat ini. Nih, di sini ada nama tempat Our Lady of Akita. Dan ada gue kasih insertnya lagi yang dari Jepangnya nih. Nih kita lihat nih ya. Ini masih bangunan yang under construction. Gue nggak tahu ini buat ruangan apa nanti. Nah, ini yang gue bilang. Terus ini insertnya sama persis kan. Hehe. Oke guys, gitu aja ya. Semoga video ini bermanfaat buat umat Katolik yang pengen main ke sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.